PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Sobat traders, pernah mengalami masalah trading atau bingung mau trading dari mana untuk Anda yang pemula? Yuk join bersama kami komunitas Forexing Pro. Bersama dengan kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading forex, webinar tentang trading forex setiap minggunya, dan yang pastinya Anda bisa mendapatkan signal terbaik dari kami setiap harinya. Untuk gabung bersama kami, Sobat Traders bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Sobat Traders bisa klik link di bawah ini, dan Sobat Traders akan masuk ke dalam halaman berikut. Sobat Traders bisa memilih pendaftaran member baru, dan setelah itu, Sobat Traders akan diminta untuk share kontak number dari Sobat Traders. Setelah Sobat Traders telah mengikuti langkah tersebut, Sobat Traders akan diberikan link untuk join bersama komunitas kami. Selamat bergabung dengan komunitas Forexing Pro dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk, tunggu apa lagi? Join dengan komunitas Telegram Forexing Pro dan profit bersama kami. Trade by yourself and safe trading bersama Forexing Pro. Lihat ini arah pasar mau kemana ya, kita bisa mau perkirakan level D-nya itu sampai di mana. M1 dan M30 ini, oh ini nih rata-rata dekat sini nih, ini terendahnya nih hampir sama nih. Di sini kita pasang coba garis horizontalnya. Jadi kemunculan pindah ini ya Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan signal untuk reversal.
traders yang telah bergabung dalam webinar Foreximpro pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya bagi semua sobat traders yang sudah join pada Google Meet webinar Foreximpro pada malam hari ini. Saya dengan Della Angelic dari Java Global Futures dan juga ada Pak Michael Yudi, analis dari Foreximpro yang akan membawakan topik webinar pada malam hari ini. Dan seperti yang diketahui, untuk topik webinar pada malam hari ini adalah mengenai strategi trading forex mengenai teknik trimap. Setelah materi ini dibawakan selama 30 menit ke depan, sebentar, ada yang masuk, harus di-admit. Ya, setelah 30 menit ke depan, Pak Michael Yudi akan memaparkan mengenai teknik trading trimap ini, maka seperti biasa, sobat traders bisa langsung bertanya ya, nanti kita akan ada sesi tanya jawab untuk beberapa menit ke depan. Setelah materi disampaikan, sobat traders bisa tuliskan pada kolom komentar untuk pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar materi yang telah disampaikan oleh Pak Michael Yudi nanti, atau bisa juga langsung unmute suaranya dan bisa langsung bertanya dengan Pak Michael. Dan seperti biasa, bagi sobat traders yang sudah join webinar pada malam hari ini diminta untuk menggunakan ID Google Meet yang sesuai dengan nama sobat traders. Jadi kalau nanti ada beberapa nama ID Google Meet yang tidak kami kenali, maka mohon maaf kami akan remove sementara. Kami akan tunggu jawaban dari sobat traders, tulis di kolom komentar atau di WhatsApp kami untuk melengkapi nama lengkap daripada sobat traders menggunakan ID Google Meet sesuai dengan nama yang terdaftar. Oke, seperti itu saja. Seperti yang diketahui juga bahwa webinar malam hari ini diselenggarakan oleh Foreximpro dan juga PT Java Global Futures. PT Java Global Futures merupakan broker lokal yang resmi, aman, dan terpercaya. Kita akan mulai saja webinar kita pada malam hari ini. Pak Michael Yudi akan memaparkan materinya pada malam hari ini. Silakan Pak Michael. Selamat malam. Selamat malam. Salam semangat. Ya, kita mau bahas tentang trimap ya. Kalau di promosinya ya, itu ada info ya, kalau kita lagi dalam perjalanan ya, supaya kita nggak nyasar, kita gunakan Google Map ya. Nah, jika kita dalam trading, supaya kita tahu arah tujuannya, kita gunakan trimap ya. Mungkin ada yang mungkin masih penasaran apa sih trimap ya, 3 MAP ya, trimap ya. Sebenarnya sih sudah sering digunakan, yaitu moving average ya. Jadi moving average ya dengan periode 3 ya, 3 periode ya. Jadi 3 moving average ya. Jadi memang kita kan ikutin tren ya. Kalau kita trading ya, kita ikutin tren ya. Trend is your friend, just follow the trend ya. Jadi memang bukan kita penggerak harganya ya, tapi kan kita bisa ngikutin trennya sehingga kita bisa menghasilkan profit ya ketika kita trading ya. Kita gunakan moving average ya, karena moving average merupakan indikator tren ya. Moving average merupakan indikator tren. Ya, kita akan bahas langsung aja tentang trimap. Trimap jadi 3 moving average period ya, trimap. Oke. Kita buka di presentasinya, kita langsung ke MetaTrader saja. Ya. Kita langsung ke MetaTrader. Kita langsung ke MetaTrader ya. Sobat trader sini kan sudah mungkin banyak yang sudah trading ya kan. Jadi ya memang kalau indikator ini ya, moving average, Bollinger, stokastik ya, dan indikator lainnya yang ada di MetaTrader ya, kita menggunakan MetaTrader ini Java Global Future, itu memang bisa dikatakan itu lagging ya, terlambat karena harga dulu bergerak baru indikator itu mengikuti pergerakan harga tersebut ya, dengan rumusnya tersendiri masing-masing indikator. Tapi ya kita menggunakan moving average karena merupakan indikator tren ya. Jadi ya walaupun memang lagging ya, terlambat memang, tapi kita masih bisa mengikuti trennya. Ya, kita bisa menggunakan indikator moving average, dan kita menggunakan bukan hanya 1 tetapi 3 moving average ya. Jadi 3 periode ya moving average ya, ada 3 kita gunakan ya. Jadi bisa jadikan itu trimap itu panjangannya T3 moving average period ya. Kita bisa masukkan ya, mungkin bagi sobat trader yang belum pernah menggunakan MetaTrader ya, ini dari sini insert
indikator. Kemudian di sini ada kategori trend ya, kita masuk di sini trend. Kemudian kita pasang moving average ya. Nah, kalau ini sendiri apa namanya periodnya sendiri ya, ini sebenarnya bisa beda-beda, tapi fungsinya hampir sama, kita akan bahas ya. Kita menggunakan ya periodenya yang sama dengan indikator MACD ya, kita bisa pasang sini misalkan 9 awalnya ya, 9 dengan metodenya eksponensial ya. Ini kalau kita riset kan di awalnya begini simple ya. Kita 9 ya, kita ganti yang eksponensial, kemudian klik OK ya. Contoh kita sini warnanya merah, red ya. Klik OK, muncul garis ini. Kemudian kita tambahkan lagi, ini kan hanya 1, tambahkan lagi ya. Kalau memang sudah muncul di atas ini, kita bisa langsung dari atas ini moving average, kita tambahkan 12. Contoh kita ganti warna, ini adalah warna blue ya, biru ya. Klik, oke, muncul garis yang kedua. Kemudian kita tambahkan lagi indikator lagi moving average, kita ganti periodnya 26. Contoh kita ganti warna apa ya? Hitam lah, black ya. Oke, jadi muncul 3 garis moving average ya. Dan tipenya eksponensial tadi ya. Kita lihat di sini moving average. Ya, kita bisa save ini 3 moving average sehingga kalau kita pindah ke pairs yang lain, kita tidak usah masukkan satu persatu lagi. Kita bisa klik kanan, kemudian template, kita save template, kemudian kita namakan misalkan tree map ya. Kita save ya, save. Oke, 3 MAP ya. Nah, kita lihat di sini contoh nih di Great Britain Pound Sterling terhadap US dollar ya, GBP USD, GU ya. Ini kita lihat moving average itu di bawah harga. Harga dalam bentuk candlestick ya, candlestick ya, ada candlestick. Ini indikator moving average di bawahnya ya. Jadi sederhananya cara baca moving average, kalau moving average di bawah harga ya, itu berarti agak cenderung masih naik ya, uptrend. Oke. Kalau dia moving average-nya di atas harga ya, itu berarti cenderung downtrend ya. Oke, kita misalkan yang di bawah ya. Contohnya seperti ini ya. Kita misalkan moving average di atas harga, ini berarti cenderung downtrend. Oke, tapi sini ada 3 moving average ya. Jadi kita gunakan tree map sebagai kita supaya tahu arah tujuan ya. Kalau kita jalan naik mobil gitu ya, ya kemanapun tujuan yang kita mungkin nggak tahu ya, kalau nanti mau jalan-jalan nih akhir tahun ya, ke tujuan yang belum pernah kita kunjungi, jangan takut karena ada Google Map ya, nggak bakal kesasar ya. Jadi tapi kalau dalam trading, ini pun bagi sobat trader yang baru ya, pemula gitu ya, bisa dikatakan gitu, ini juga tidak akan kesasar ya arahnya gitu ya. Jadi kemana nih arahnya? Mau naik atau mau turun? Nah, kapan dia mau balik? Tadinya naik, mau balik jadi turun, ya? Atau dia tadinya turun, mau balik jadi naik? Ya itu kita bisa menggunakan indikator ini untuk kita bisa tahu dia ini cenderung masih naik atau dia cenderung akan turun, atau cenderung masih turun dan akan berbalik naik. Nah, bagi sobat trader yang pemula pun bisa menggunakan indikator ini. Sehingga ya walaupun belum pernah trading nih sebelumnya ya, kita harapkan dari webinar ini ya sobat trader yang baru pemula pun bisa langsung melakukan transaksi ya. Dan ya, bisa bahkan melakukannya sendiri ya. Nggak harus nunggu signal dari provider signal gitu ya, langganan signal, buy, sell, TP, SL di mana gitu kan. Tapi bisa juga melakukan sendiri. Tapi memang tetap ingat ya bahwa di webinar sebelumnya pernah dibahas kan tentang risk reward ratio ya. Jadi misalkan minimal 1:1 ya. Resiko misalkan 30, take profit minimal 30 bahkan lebih ya. Dan itu bisa dilihat di webinar sebelumnya ada di YouTube channel Forexing Pro, sobat trader ya. Bagi sobat trader yang belum subscribe, ya subscribe dan lihat setiap video-videonya. Sobat trader dapat belajar di situ. Oke, kita mau bahas kembali ke tree map ya.
tree map ya. Jadi kita lihat di sini ya, kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat yang kita gedekan aja ya. Nah, ini ketika yang tadi 9 itu kan warna merah, yang 12 warna biru, yang 26 warna hitam ya. Jadi ketika yang merah ini cross ke atas ya, cross yang hitam, cross yang biru, ya inilah sinyal untuk buy ya, sinyal untuk buy ya. Memang bisa di combine dengan analisa atau tools yang lain tentang support resisten dan lain-lain, itu juga ada di video-video lainnya ya. Misalkan di sini kita buy ya. Kita buy misalkan ketika dia break resisten di sini, kita buy-nya di sini ya, boleh aja ya. Misalkan anggap kita buy di sini ya. Kita buy di sini. Kita buy di sini ya, kita buy sini. Misalkan stop loss ya, kita pasang dulu namanya stop loss ya. Jadi jangan lupa pasang stop loss ya. Jadi mungkin kan kalau bagi sobat trader yang pemula pernah dengar tentang trading forex, bilangnya kan high risk ya kan, high risk kan, high risk. Tapi sebenarnya risk itu bisa di manage ya. Jadi manageable risk, high return ya, bisa kita manage risk-nya. Jadi misalkan kita buy di sini, stop loss-nya adalah misalkan di bawah swing low sebelumnya, ini di bawah low ini sebelumnya ya. Kita bisa pasang stop loss di sini ya, stop loss di sini. Oke. Nah, di sini contohnya ya sobat trader, kita buy di sini ya. Walaupun dia cross di sini, kalau mau lebih tambahin analisa lainnya lah gitu ya, kita bisa buy di ketika dia break, misalkan break ya, breakout di atas ini ya, kita buy di sini ya, text stop loss-nya di bawahnya low sebelumnya. Contoh di sini ya. Ya, misalkan kita sini targetnya berapa? Kita misalkan kita tambahin sini. Kita ini dulu, ini akan muncul seperti ini ya. Ini kita hilangin. Nah, misalkan ini stop loss-nya. Oke. Kita tambahin dikit dah karena kita stop buy-nya di atasnya kan. Ini kan stop loss-nya. Maka take profit kita minimal 1:1 sobat trader. Kita geser ya. Kita misalkan sinilah ya kan. Kan kita buy-nya di atas sini, kita break ya. Nah, stop take profit di sini. Jadi minimal take profit-nya di sini. Oke. Kalau itu 1:1. Kalau 1:2 ya kita tambahin lagi. Sobat trader, tambahin lagi sini ya. Berarti ini stop loss-nya misalkan 1, ini TP-nya 2. Nah, di sini ya. Oke, 1:3 gimana? Bisa tambahin lagi. Tambahin lagi ya. Berarti sini 1:3. Oke, kita biar supaya dia ngegerak, kita klik aja supaya yang ini yang titik-titik ini hilang. Oke. Jadi kita bisa pakai ya, ini indikator memang sederhana ya, moving average, dan sebenarnya indikator-indikator lainnya pun base-nya sebenarnya moving average, tinggal ditambah rumus-rumusan lain gitu ya. Jadi poinnya ini adalah indikator trend. Trend is your friend, just follow the trend ya. Jadi kita tadi buy di sini ya, buy stop loss-nya di sini ya. Oke. Nah, kita bisa pasang langsung take profit 1:1. Berarti take profit pertama di sini ya. Oke, kita juga bisa pasang langsung kita buy di sini tadi, kita bisa pasang take profit 1:2, berarti take profitnya di sini. Kemudian kita bisa juga langsung ketika awal sini kita pasang ya take profitnya 1:3, berarti stop lossnya di sini, take profitnya di sini. Oke. Nah, kita lihat moving average. Ini di time frame H1 ya, hourly ya, 1 jam. Ya, jadi satu candle ini 1 jam pergerakan harga. Ya, jadi ketika kita buy di sini ya, kita lihat moving average yang merah ini masih di atasnya yang biru, jauh di atasnya yang hitam ya. Tadi kita sudah bahas ya. Jadi 9, 12, 26 ya. Oke. Nah, ini selama yang merah masih di atas yang biru, bahkan jauh dari yang hitam, maka trennya masih cenderung naik, masih kuat. Bahkan kalau semakin jauh dengan yang hitam, maka trennya masih kuat untuk naik ya.
di time frame H1 ya. Di time frame H1 ya. Jadi kalau kita lihat di time frame H4 mungkin agak beda penjelasannya ya. Jadi bisa jadi H4 bilangnya apa, di H1 bilangnya apa, tapi contoh di sini kan di H1 ya. Tapi memang biasanya yang awal mulai menembus atau mulai persilangan itu ya di time frame yang lebih kecil. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, ini yang merah masih di atas, yang biru belum jauh di atas yang hitam ya. Jadi ini cenderung trennya masih kuat. Jadi kalau misalkan kita sudah buy tadi di sini, maka take profit kita pun 1/3 pun ini masih kita tahan ya. Tahan kalau misalkan 1/3 di sini ya, yang paling atas, kita masih tahan. Kenapa kita tahan? Sampai kena TP atau sampai tujuan ya, kita tahan ya posisinya, tidak kita close asal biru close ya. Gitu kan, kalau udah biru kan udah 1/2 udah lewat ya kan, udah biru kan pastinya kan, nggak merah lagi ya. Nggak kita close. Kalau misalkan awal kita 1/3 ya, ini pun masih bisa kita tahan. Kenapa? Ya karena masih merah di atas yang biru dan masih jauh di atas yang hitam. Berarti masih cenderung kuat naik. Gitu sobat trader ya. Nah, ini pun kalau misalkan kita sudah 1/3 ya take profitnya di sini, kalaupun ya nanti dia balik ya supaya kita nggak loss ya, kita bisa stop lossnya diubah ya. Stop lossnya misalkan kita ubah di sini ya, di level sini. Jadi kalaupun dia turun ke level sini itu masih profit sobat trader. Tapi kan kita mau maksimal profit ya. Jadi kan ya pepatah-pepatah itu bilang kan, ataupun quote-quote ya, dari trader kan ya, stop your loss short ya. Jadi kalau loss tutup cepat-cepat gitu kan kalau udah salah. Tapi let your profits run. Jadi kalau profit itu biarin aja sampai maksimal ya. Itu karena dia menggunakan mengikuti tren ya. Supaya kalau trennya masih terus kuat gitu naik kan, kalau kita posisi buy maka itu bisa maksimum profitnya ya. Itu sebenarnya udah dibahas juga di video atau webinar tentang risk reward ratio ya. Sehingga win rate kita pun akan semakin kecil ya. Kalau kita 1/1 itu kan win rate-nya 50% ya. Kalau dia 1/2 itu udah mulai berkurang win rate-nya. Sekitar 33% ya. Sehingga kita ada kalau 10 kali trading ya, kita profit misalkan 33, berarti kan kalau misalkan dari 10 kali trading ya, kita profit 7 kali kita profit 4 kali aja itu udah di atas BP ya, di atas BP. Oke. Jadi kita masih biarkan karena memang dia masih cenderung kuat naik. Bisa langsung sampai TP3 kalau memang planningnya tadi trading plan-nya TP-nya di sini TP3 ya. Nah, kalau misalkan kita ini contoh, berarti kita masih bisa tahan ya di TP3. Kalau mau 4 pun boleh juga ya. Kita mau tambahin TP4 juga boleh aja ya. TP4 ditambahin lagi di sini boleh saja selama apa? Selama dia masih ini moving average masih di bawah harga ya, merah masih di atas biru, jauh di atas hitam, bisa kita maksimalkan profit, biarin aja ya. Nanti pun kalau stop lossnya kita mau naikin lagi di atasnya lagi boleh ya, tapi kita mau maksimum profit ya, kita bisa ubah lagi stop lossnya di atasnya lagi. Jadi kalaupun balik kita profitnya nambah lagi dibandingkan yang sebelumnya tadi kan. Oke, jadi bisa terus ya sobat trader, mau lanjut lagi kalau memang terlihat masih kuat naik, mau lanjut lagi TP 1 banding berapa tadi? 5 lagi, boleh aja ya, tambahin lagi ya. Selama dia masih cenderung naik. Oke. Ya, kita contoh misalkan kalau dia mulai terlihat perubahan. Oke. Misalkan kita lihat di sini kan di H1. Kalau kita dipindah ke M30 aja, ini agak beda. Ya, kita pindah ke M30. Ya, kita pindah ke M30 ya, oke. Nah, kita M30 ya. Ini tetap masih ya, lihat di sini kan merah masih di atas yang biru ya.
jauh di atas yang hitam ya. Kalau kita di M5 kita langsung jauh ke M5 ya. Nah di M5 mungkin agak kelihatan ini. Nah ini dia sempat nih sini ya sobat trader, dia kelihatan sini sempat dia yang merah nungkik ke bawah kan, nungkik ke bawah, kemudian sempat menyentuh yang hitam di sini, tapi dia kemudian naik kembali ya, naik kembali. Nah jadi selama yang merah atau yang biru belum cross ke bawah ya, dia masih cenderung naik ya, cenderung masih naik ya, walaupun kelihatan di sini candlestick-nya ini harga ini sudah nembus yang moving average yang tadi 26 yang hitam ya. Tapi selama yang moving average yang 9 12 ini merah dan biru ini masih di atas yang hitam, masih cenderung naik ya. Masih cenderung naik. Oke, jadi kita masih bisa tahan ya, masih bisa tahan. Oke, kemudian ya contoh yang sudah balik ya, kita geser aja. Contoh yang sudah balik misalkan, nah ini sobat trader yang di sini ya, yang di sini, ini kelihatan kan dia cross nih ya. Nah ini cross, ya ini kan kalau udah balik ini ya kita misalkan contoh kalau kita main yang time frame lebih kecil ya, mungkin sobat trader yang suka yang scalping gitu ya, itu kan lebih kecil ya time frame-nya, pasti gunakan yang lebih kecil ya. Berarti kan dia sini misalkan buy di sini ya, atau kita ikutin yang tadi buy-nya, level buy-nya ya. Berarti level buy yang tadi di sini ya. Level yang buy tadi. Oke, di sini ya, nih ya. Kita tandain. Berarti level buy tadi di sini. Ini kalau sobat trader yang tadi scalping ya. Oke, kita gedekan, kita geser. Ya, kita geser. Ini kita hilangin dulu hitamnya, titiknya kita gedein, kita geser. Lewat ya tadi ya. Itu di mana tadi? Tunggu. Oke. Tunggu. Ya di sinilah. Ini kan crossnya udah dari sini ya. Crossnya dari sini, tapi kan tadi kita mau tunggu dia break resisten ini kan, yang ini kan dia break sini, jadi kan walaupun crossing ya di sini, yang merah dan biru cross ke atas nih di sini, kemudian tapi kita buy-nya di sini ya, buy-nya di sini ya. Ini apalagi kalau nanti ada pembahasan khusus nih kan, dia panjang break-nya nih, candlestick-nya panjang, kemudian dia balik lagi. Nah di sini kita bisa buy di sini, oke. Nah, kita buy di sini, ya misalkan selama yang merah dan biru masih di atas yang hitam kan, berarti kita tahan kan posisi buy-nya kan, tahan posisi buy. Nah kemudian kita misalkan kalau di sini yang kalau yang main pendek kan di M5, ini kan mungkin udah wah harus keluar di sini kan, karena dia sudah merah dan biru ini cross ke bawah ya, cross yang hitam. Tapi kalau yang di time frame H1 tadi nggak ada begini ya, ini nggak ada begini ya. Jadi kita ini mungkin kita bisa close di sini posisi. Kalau kita entry di sini kan, misalkan kalau kita entry di sini ya, kalau kita mau dia close manual ya, kita bisa close di sini kan, sekitar 27 pips kan di sini kan. Oke, tapi kalau tadi kan kita misalkan stop loss-nya di bawahnya support sebelumnya, misalkan di bawah low sebelumnya kan, low-nya sini. Kalau yang main scalping ini kan lebih kecil ya. Sini misalkan kan nih low-nya di sini ya, di sini. Oke. Ini kan nih low-nya di sini ya. Berarti kan kalau di sini oke, berarti kan stop loss-nya di sini. Ya, oke, stop loss ini kan. Kita buy di sini. Oke. Kalau kita pasang misalkan buy di sini, kemudian take profit 1:1, ya berarti kan dia di sini, ini main scalping yang pendek ya. Di sini kan misalkan. Ini kan TP-nya pertama ya. Kalau mau ditunggu ya, mau kena SL atau TP ya. Ini sih kena TP karena di sini kan level TP-nya di sini. Tapi kalau mau close manual pun tidak masalah ya. Berarti close-nya ketika
Yang merah dan biru ini cross ke bawah yang hitam. Jadi close manual di sini. Ya. Tapi kalau dibiarin berarti kan kena TP di sini. Oke. Jelas ya, sahabat trader ya. Nah, misalkan ini 1:1. Ini main yang time frame M5 ya. Ya, scalping gitu ya. Oke, kita mau TP 1:2 yang scalping, bisa nggak? Ya, misalkan kita di sini. Oke. Kita di sini, berarti kan di sini. Ini pun jadinya TP2-nya dapat. Ya. Kalau mau TP2, tapi kalau berdasarkan indikator tadi moving average kan sudah close manual di sini ya. Tapi kalau dibiarin aja ya tunggu sampai TP2 ya bisa juga dan seterusnya ya. Jadi kalau ini contohnya seperti ini ya. Jadi kita mau coba langsung di yang update ya, yang update. Misalkan kita langsung kita langsung di sini yang ujungnya. Ini update kan, running price ya. Ya, dia sudah mulai cross-nya ini untuk M5 ya. Mulai cross-nya kan udah di bawah sini ya. Sudah di bawah sini nih, udah jauh sih memang nih ya di sini. Tapi kan cenderung dia merah masih di atas biru dan jauh di atas hitam. Berarti masih kuat untuk naik untuk GBP USD. Ini time frame M5. Jadi masih bisa tahan posisi buy ya untuk GBP USD. Ya. Jadi masih cenderung naik. Ya, naiknya kemana targetnya itu bisa kita combine dengan tools yang lain ya. Mungkin di webnya sebelumnya ada Fibonacci expansion ya, supaya targetnya kita bisa maksimal ke level pasnya di mana ya. Jadi contohnya sini masih trennya naik, jadi kita bisa masih tahan posisi ya. Kalau hanya menggunakan ini saja, 3 map ini ya, 3 moving average, bisa aja kita nggak pakai tools yang lain ya. Jadi kalau kita buy saat ini, maka kita lepasnya ketika merah dan biru cross ke bawah yang hitam. Itu kita close posisi. Ya, tapi selama dia masih naik ya, merah di atas biru dan jauh di atas hitam, tahan posisi buy-nya. Kalau mau dipantau terus ya boleh sampai dia cross yang merah, birunya cross yang hitam. Gitu ya. Kalau contoh kita di mana di time frame yang lain, di pairs yang lain ya, Euro USD. Ya, kita bisa klik kanan, template-nya kan kita sudah save tadi 3 map ya. Kemudian kita lihat di sini ya. Di M5 ya, kita mau yang kecilnya misalkan ya, M5. Ya, kita lihat M5 waiting for update. Nah, kalau ini kan kelihatannya di sini ya, kalau di M5 ini cepat banget ini ya. Ini yang merah biru cross ke bawah kan? Ini kan sinyal sell kan? Sinyal sell. Sinyal sell, kemudian close-nya ya close-nya udah ini, kalau udah mulai ke atas ini yang merah cross yang biru itu kita bisa close ya. Kalau kita sell di sini tadi ya, sell di sini ya, ini TP-nya di sini kan ya, 3 kecil sih, 3,6 pips ini ya, 3,6 ya. Kita bisa close di sini kalau main scalping M5 ya. Tapi kalau scalping ya main 0,1 ya 3,6 ya. $3,6 ya, dikuangin komisi kalau ada komisi. Kemudian kalau ya main satu lot agak kerasa kan ya, $36 gitu ya. Selanjutnya Pak Michael Yudi, kita skip dulu mungkin, bisa kita buka untuk sesi tanya jawab ya bagi sobat traders. Ini sih ada di kolom komentar, Pak Julius Hasan ada tanya, tapi nanti mungkin bisa sekaligus ditanya ya. Untuk pertanyaan Pak Julius Hasan, kalau Subway bagaimana Pak? Dan juga ada pertanyaan yang lain ya, nanti bisa sekalian dijawab. Pak, kalau crossing MA sepertinya harga udah keburu gerak, jadi kita kira-kira langsung entry setelah cross atau menunggu koreksi lagi Pak? Untuk 2 pertanyaan ini mungkin bisa dijawab Pak Michael. Ya, jadi kita tadi contohnya kan kita sudah contohkan walaupun tadi udah crossing di awal tuh ya, udah crossing, MA-nya udah crossing, tapi kita bahkan masih menunggu ya, nggak langsung posisi buy tadi di awal tadi yang GU tadi ya.
itu kita nggak langsung posisi buy, bahkan kita menunggu dia breakout ya di H1 tadi ya, H1. Bahkan kita menunggu breakout tadi. Misalkan ini tadi sini kan, sini. Nah, nih misalkan kalau kita cross di sini ya, cross di sini, ini kan kita sinyal untuk buy kan. Kita bisa buy di sini ya, ya boleh aja buy di sini. Ya, tapi kalau mau dikonfirmasi, maksudnya ditambahin dengan analisa teknik lainnya, misalkan dengan breakout gitu ya. Ini kan kita break di sini, nah kita buy di sini. Ya, buy di sini. Ini udah jauh, udah bergerak ini. Ini kan seharusnya di sini, tapi malah kita nunggu buy di sini. Ya nggak apa-apa, tidak masalah. Nggak masalah memang. Ya indikatornya sendiri pun sebenarnya lagging ya, terlambat karena harga dulu bergerak baru indikatornya ikut bergerak. Tapi kan ini kan indikator tren. Jadi kita masih bisa ikutin trennya ya, ikutin tren. Selama trennya masih up kan, jelas ya, seperti ini kan, ini jelas nih GBP USD ya. Ini kan up jelas strong ya. Karena apa? Karena merah di atas yang biru ya. Ya masih di bawah harga tentunya ya, di bawah candlestick dan jauh di atas yang hitam. Ini masih trend up. Jadi ya walaupun indikator itu adalah lagging ya, ketinggalan, tapi kita masih bisa ikutin trennya karena selama dia masih up tren seperti ini jelas ya, kita masih bisa tahan posisi buy ya. Ya kalau kita tadi sudah kita contohkan level stop lossnya TP1, TP2 ya, maksudnya risiko 1/1, risiko 1/2, 1/3 ya. Tadi udah lewat nih 1/2 nih kan, nih 1/3-nya di sini ya, 1/4-nya di sini ya. Nah ini sampai 1/5 pun masih bisa kita tahan ya. Jadi nggak ketinggalan ya, nggak ketinggalan, masih bisa kita tahan karena moving average-nya ini masih cenderung kelihatan naik. Di mana yang merah masih di atas yang biru dan jauh di atas yang hitam ini. Ini masih cenderung naik ya. Tapi kalau kita kecilin di M5, memang pastinya di time frame lebih kecil dia pasti bergerak lebih duluan ya, lebih duluan. Tapi kadang yang lebih duluan itu jadi mengecohkan, seperti tadi kan sempat kalau di H1 ini kan nggak ada tuh yang crossing, dia udah turun kan. Tapi di M5 kan tadi ada ya. Sehingga kan terkecoh. Istilahnya kan itu di time frame lebih kecil itu false signalnya agak lebih banyak gitu ya. Tapi kalau di time frame lebih besar itu lebih sedikit lah false signalnya. Jadi tapi kalau mau berdasarkan time frame lebih kecil juga tidak apa-apa ya. Jadi kita lihat di sini ya. Kan ini kan dia tadi kan kalau di H1 kan nggak ada tuh yang begini nih. Nih yang udah mendekati hitam kan. Nggak ada tuh di H1 ya. Ya, nggak ada. Oke. Jadi kalau ini di M5 pun masih jelas merah masih ya, walaupun ini merah crossing yang biru nih ya. Ini kalau kita misalkan buy di sini ya, tadi kita mau close di sini boleh ya kalau berdasarkan crossing signal yang merah cross yang biru ke bawah kan ya. Tapi kalau masih di atas yang hitam masih bisa kita tahan ya. Di sini masih di atas yang hitam. Jadi ini masih cenderung naik untuk GBP USD ya. Mau kita lihat yang lain lagi? Ada mau lihat yang lain selain GBP USD? Coba tinggalkan di chat. Kalau sideways tadi gimana ya? Kalau sideways, contoh sideways misalkan saat ini apa nih yang sideways? Yang sideways ada pers yang apa yang sideways? Yang sideways apa yang sideways? Coba misalkan contoh yang sideways saat ini. Ada apa yang sideways? Ya ini kalau di bulanan sih kelihatan sideways ya. Tapi yang kecilnya aja. Di mana yang sideways saat ini di time frame lebih kecil. Oke, di time frame lebih kecil mana yang sideways? Kita ganti tree map ya. Misalkan contoh lah ini, yang ini aja ya dulu ya. Nah ini kan contoh kan yang nih dia udah cross ke bawah ya, yang merah dan biru udah di bawah yang hitam ya.
dan mereka dekat sekali di sini ya, dekat sekali di sini ya. Ini sebenarnya ya kita nggak, kalau kita kan ini kan indikator tren ya. Jadi kalau sebenarnya sideway itu bisa dikatakan juga ya, walaupun ada yang kategorinya tren itu ada 3 ya, uptrend, downtrend, sideway ya. Tapi ada yang bilang juga trennya cuma 2 ya, uptrend, downtrend, sama non-trend ya. Jadi sideway bisa dikatakan non-trend gitu kan. Oke, jadi kalau udah begini ya, kalau udah begini ya nggak usah trading ya. Tapi di M5 belum tentu dia bisa jadi dia bergerak ya. Kalau di M5 kita lihat saja di M5 coba. Ini di sini ya. Sini sama di sini. Oke. Di sini sama di sini. Oke. Kita lihat coba. Kalau di M5 ya. Di M5 kita lihat di M5. Kita lihat di M5 di mana dia tadi? Nah, di sini. Nah, ini tetap di M5 pun kelihatannya sideway ya. Sini kelihatan ya. Di M5 pun kelihatan sideway di sini ya. Jadi ini enggak kita trading ya. Kan masih ada pairs yang lain ya, yang lebih jelas trennya. Jadi kita beralih aja ke situ ya, ke yang jelas-jelas ya. Yang jelas-jelas saja trennya. Ya, uptrend atau downtrend. Seperti itu, Pak Julius Hasan ya. Tadi ada pertanyaan di chat. Pak Julius Hasan ya. Oke, ada lagi nih mau ditanyakan. Kita mau buka pers yang lain gitu, yang mau ditanyakan. Boleh tinggalkan di kolom chat ya. Kita mau bahas apa? Gold ya, gold. Biasanya banyak yang trading gold nih. Ya. Gold. Ya, kita lihat gold. Ya, kita bisa pasang, tinggal klik kanan template, tree map ya. Oke, tree map ya. Kalau gold nih di H1-nya ya. H1-nya terlihat ya, ya dia masih cenderung naik ya. Ini walaupun ini udah mau crossing ini ya. Tapi masih cenderung naik karena yang biru atau yang merah masih di atas yang hitam ya. Jadi gold masih cenderung naik di time frame H1 ya. H1 ya, kalau di M5-nya kita kecilin ya. Nah, di M5-nya beda kan? Ya, di M5-nya beda ya. Di M5-nya itu di sini dia sudah cross, yang biru, merah, cross, yang hitam ke bawah ya. Ya, jadi kan ini moving average di atas candlestick ya, di atas harga. Berarti ini dalam time frame M5 ini trennya cenderung turun ya. Jadi kan nanti ada apa namanya? Ada perbedaan pendapat ya. Dia bilang gold trennya naik gitu kan. Ya di time frame berapa ya? M5, M15, M30, H1, H4, D1, weekly atau monthly ya. Tapi kalau di M5 ini saat ini dengan menggunakan indikator moving average ya, 3 map ini, 3 map ini masih cenderung turun ya, karena yang biru dan merah ini dia cross ke bawah, dia hitamnya masih di atas ya. Jadi ini masih cenderung turun. Oke. Masih cenderung turun. Jadi untuk di time frame M5 gold masih cenderung turun ya. Tapi kalau di D1 ya beda lagi ya. Kalau di D1 kan begini kondisinya. Ya, kondisinya begini ya. Sini kan udah mulai nih ya. Memang tadinya sih dia turun ya. Tapi kan di sini udah mulai cross. Ini udah mulai naik. Yang merah dan biru udah mulai naik ya. Kemudian candlestick sudah di atas moving average ya. Ini kan di atasnya nih, ya kan? Ini di atas moving average. Jadi ini udah mau cenderung naik untuk D1. Ya, memang patokan memang awal indikator yang paling kuat memang di D1 ya. D1 walaupun di D1 bilangnya mau naik ya, tapi kan di M5 ya masih bisa turun gitu kan. Kalau yang main scalping ya jangan di D1 lihatnya, tapi di M5. Seperti itu. Pak Michael, ada pertanyaan dari Pak Acuk dan juga Pak Julius Hasan lagi ya. Kalau dari Pak Acuk, cara money management opennya gimana Pak kalau terjadi floating? Apakah menambah lot untuk Marty Angle? Dan dari Pak Julius, apakah ini mirip indikator aligator Pak cara kerjanya?
Ya, untuk Pak Acuk Isura. Terima kasih Pak buat pertanyaannya. Jadi money management open posisinya gimana ya? Jadi ya berapapun modalnya ya. Tapi poinnya misalkan tradingnya misalkan 0,1 misalkan lah ya. 0,1 ya. Tadi kalau kita pasang 0,1 kemudian kita pasang stop loss-nya duluan kan kelihatan ya. Kalau kita buy tadi kita stop loss-nya di bawah level low kan. Ya. Untuk risk reward rasionya 1:1 ya. Tadi sudah dijelaskan. Misalkan stop loss tadi 30 pips, maka take profitnya minimal 30 pips ya. Kalau mau 1:2 boleh, jadi 60 pips TP-nya. Kalau 1:3 berarti 90 pips TP-nya. 1:4 berarti 120 pips TP-nya. Oke, jadi kemudian terjadi floating maksudnya ini floating loss berarti kan. Kalau floating profit, oke, tetap tersenyum ya kan. Tapi kalau floating loss yang mulai kan, itu kalau floating loss kan sudah ada level stop loss. Sudah pasang level stop loss ya. Jadi kalau udah pasang level stop loss ya, udah kan memang level stop loss itu dipasang memang itu buat jaga-jaga ya. Jadi kalau dia ternyata baik, ternyata dia turun, bahkan sudah break low ya itu kan berarti kan bisa jadi akan semakin turun ya. Jadi lebih baik dibatasi kerugiannya ya. Stop your loss short ya, but let your profit run. Tapi kalau floating profit kalau mau ditahan boleh tahan terus sampai si moving average tadi merah dan biru mulai cross yang hitam atau bahkan merah udah cross yang biru pun close di situ boleh. Jadi itu kalau untuk money managementnya ya yang penting pasang stop loss ya. Pasang stop loss. Ya sebenarnya kalau yang idealnya seperti itu kan misalkan 1% dari modal ya itu kan ya itu kalau dijalankan kan belum tentu semua bisa jalankan. Tapi kalau semua transaksi kan bisa menggunakan stop loss ya. Jadi stop lossnya dibatasi kerugiannya. Oke, kemudian kalau apakah ini mirip alligator? Ya mirip alligator memang mirip. Tapi mungkin ini lebih sederhana ya kan. Kalau penjelasan mungkin alligator ya waktu itu mungkin Pak Lindu ya bagaimana memangsa yaitu ada juga mungkin video lainnya di YouTube channel ya tentang alligator. Tapi ini mungkin lebih sederhana dengan 3 moving average ya. Poinnya sih ini indikator trend ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan tinggalkan di kolom chat atau langsung bertanya gimana? Ada yang ingin mau ditanya lagi mungkin Bapak Ibu Sobat Traders? Masih ada waktu kurang lebih 5 menit ke depan untuk sesi tanya jawab. Kalau memang tidak ada, Pak Michael Yudi akan menambahkan sedikit untuk closing materinya Pak, karena sudah jam 20.15. Iya. Kalau nggak ada yang tanya lagi. Oke, jadi ini gold masih di M5 masih cenderung turun ya, karena moving average-nya ini merah dan biru di bawah ya, di bawah yang hitam ya maksudnya ya. Ya, dan bahkan saat ini ya sudah di atasnya harga, kan harga ini nih yang sedang bergerak ini. Berarti kan ini masih cenderung turun untuk gold di M5 ya. Di M5 masih cenderung turun ya. Di M5 masih cenderung turun ya untuk gold. Ya, tapi kalau mau dikombin dengan analisa lainnya, berarti kan cenderung turunnya kemana? Ya, pasti ke level-level low sebelumnya, support sebelumnya. Di sinilah, misalkan kalau mau bisa juga mau sell tadi di sini kan, di sini sell, TP di sini boleh ya. TP di low sebelumnya lagi di sini boleh juga kalau mau dikombin ya. Sini sell di sini, TP di sini boleh ya. Kalau mau dikombin lagi dengan Fibonacci expansion ya, ada di juga video di YouTube channel atau di webinar sebelumnya boleh ya. Jadi bisa dikombin. Tapi poinnya adalah ini indikator tren. Jadi kalau dia selama masih jelas trennya, ini kan masih turun di M5 ya. Ini masih jelas turun, berarti tahan aja selnya ya. Kalau mau maksimal ya, tahan aja selnya sampai yang merah dan biru ini cross yang hitam. Gitu. Ya, kalau mau tadi kan misalkan stop loss-nya anggap aja di sini ya. Kita sell di sini ya.
sell di sini, oke. Kemudian kita stop loss-nya di atas high ini, oke. Ini kan kalau kita 1:1, ya 1:1 kan di sini. Sorry, maaf. Kita pakai yang ini, pakai yang trend line. Sobat trader, trend line ini kalau dia row right-nya dihilangin, jadi bisa begini ya. Ini tinggal kita ini kan 1:1 ya. Anggap aja kita di bawahnya dikit lah, di breakdown ya. Tasnya di sini kan. Nah, TP 1:1 di sini ya. Ini 1:1. Oke, 1:2. Ya, kalau 1:2 di sini ya kan. 1:3 di sini. Oke, nah kalau misalkan ini kita lihat, kita combine semuanya boleh ya. Kalau 1:2, kira-kira masih oke kah? Masih oke, karena masih di atasnya level-level support nih sebelumnya. Kalau 1:3, kayaknya nggak bisa nih, karena dia ada level support di sini sebelumnya. Mungkin ya nggak 1:3, jadi 1:2,5 misalnya di sinilah gitu. Oke, jadi seperti ini. Nah, tapi kalau mau diterusin tanpa TP, ya kalau mau dipantau terus ya sobat trader, tanpa TP, tapi stop loss-nya diubah. Misalnya stop loss tadi sini ya. Tadi kan kita sell di sini, stop loss di sini. Kalau kita udah floating profit seperti ini, kita ubah stop loss-nya dari sini ya. Nih stop loss-nya kita pindahin, kita tebelin lah nih, anggapnya yang stop loss-nya tebel nih. Tebel, pertahanan kuat, tebel ya. Oke, stop loss kita pindahin ke sini. Geser, set. Oke, sini ya. Di atasnya high dikit nih. Ini kan ada high nih ya. Kita tahan di sini nih stop loss-nya. Kalaupun dia naik masih plus dikit ya kan di sini. Nah, boleh TP-nya nggak tanpa TP kalau mau dipantau terus ya. Tanpa TP biarin aja sampai terus turun gitu kan. Terus turun ya. Kalau dia udah turun lagi di bawahnya low sebelumnya, stop loss-nya kita pindahin lagi. Boleh pindahin lagi ya. Stop loss kita pindahin lagi ya. Kalau dia di bawah lagi low ini lagi sebelumnya, stop loss kita pindahin lagi, boleh, kita pindahin lagi, ya. Dan seterusnya sobat trader. Jadi stop your loss short, but let your profit run. Jadi profit maksimal, ya. Kerugian terbatas. Bahkan nggak rugi karena kalaupun naik lagi, sudah close profit, stop lossnya udah profit punya, gitu kan? Gitu sobat trader, ya. Jadi bisa profit maksimal ya. Jadi ya ini bisa diaplikasikan bagi sobat trader yang pemula pun masih bisa diaplikasikan seperti ini ya. Jadi bisa dipraktekkan langsung ya. Nah, bagi sobat trader mungkin yang belum pernah trading ya bisa ya join di Foreximpro Community ya. Kemudian kalaupun langsung join buka akun di Java juga boleh juga, nanti sama-sama di grup premium kita bisa bantu ya, sama-sama kan di situ rame ya, seru di grup premium Foreximpro Premium. Oke. Nah, ini kan contoh di sini kan nih, ini masih sudah break low sebelumnya nih. Wah, kita pindahin lagi stop loss-nya misalkan gitu. Ini profitnya biarin aja, sell-nya terus sampai profit maksimum. Oke. Seru amat kayak. Oke deh, sampai di sini sobat. Kalau diterusin terus sampai bawah terus mungkin ya gitu ya. Tapi ya kita bisa bahas selanjutnya di grup community atau premium. Oke, terima kasih Pak Michael Yudi. Mantap nih. Bisa di-screen dulu Pak. Oke. Kalau pertanyaan yang masih ingin ditanyakan lagi nanti mungkin ada Pak Yusni sih untuk saat ini kira-kira Euro USD bagaimana. Mungkin untuk pertanyaan yang lain kita akan jawab di grup premium bagi sobat traders dari member premium, nanti kita akan jawab di grup, dan juga yang non member premium kita akan jawab juga di grup Telegram Foreximpro Community. Berhubung durasi waktu kita sudah selesai webinar pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya bagi semua sobat traders yang sudah hadir, yang sudah join webinar pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Michael Yudi untuk setiap materi yang dipaparkan pada malam hari ini. Semoga materi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Michael Yudi memberikan wawasan baru bagi sobat traders untuk melakukan trading untuk kedepannya nanti ya. Seperti biasa sebelum kita tutup webinar pada malam hari ini ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah diantaranya Foreximpro memiliki Telegram Group yang namanya Foreximpro Premium Signal. Di dalam layanan Telegram Group Premium Membership ini, sobat traders bisa mendapatkan support trading dari analis Foreximpro dan juga PT Java Global Futures.
Dengan bergabung dalam Telegram Group Komunitas Forex Impro Premium Signal, maka Sobat Traders akan mendapatkan informasi yang setiap harinya itu akan diberikan dalam grup Telegram tersebut. Setiap harinya akan diberikan free signal yang dilengkapi dengan TP dan SL untuk setiap mata uang di Forex dan juga emas. Sobat Traders juga akan mendapatkan informasi pergerakan market terupdate atau analisa teknikal fundamental dari analis Java Global Futures dan juga Forex Impro. Dan diberikan full edukasi trading ya. Jadi setiap hari ada pelatihannya juga. Pelatihan tambahan itu seperti ada webinar, ada klinik forex, ada juga live trading setiap hari Senin dan hari Jumat. Live trading kita live di Instagram Forex Impro dan juga di Java FX News dan juga di Facebook dan YouTube Java Global Futures dan juga di YouTube Forex Impro. Bisa pantengin event-event dari Forex Impro. Hari Senin ada live trading, hari Kamis ada acara ngopi bareng setiap pagi jam 10 pagi, hari Jumat ada live trading, dan hari Rabu minggu depan kita akan ketemu lagi webinar selanjutnya. Dan sampai kita akan informasikan juga seperti tadi yang sudah disampaikan, untuk bergabung dalam layanan premium membership Forex Impro Signal, maka Sobat Traders dapat membuka akun di PT Java Global Futures. Java Global Futures memiliki tipe akun yang low spread, namanya tipe akun Prime, dan spesifikasi akun Prime ini Sobat Traders akan mendapatkan spread yang start from-nya 0,4 untuk Forex, jadi kurang dari 1 pips, dan untuk emas 20 sen atau 20 pips saja, leverage-nya 1:400. Jadi Sobat Traders, bagi Sobat Traders yang ingin join di dalam grup Telegram Forex Impro Premium Signal, bisa membuka akun di PT Java Global Futures. Oke, itu saja informasinya. Kita akan sudahi malam hari ini webinar kita. Terima kasih untuk kehadiran dari semua Sobat Traders yang sudah join pada webinar pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Sobat Traders, pernah mengalami masalah trading atau bingung mau trading dari mana untuk Anda yang pemula? Yuk join bersama kami komunitas Forex Impro. Bersama dengan kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading forex, webinar tentang trading forex setiap minggunya, dan yang pastinya Anda bisa mendapatkan signal terbaik dari kami setiap harinya. Untuk gabung bersama kami, Sobat Traders bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Sobat Traders bisa klik link di bawah ini, dan Sobat Traders akan masuk ke dalam halaman berikut. Sobat Traders bisa memilih pendaftaran member baru.
Dan setelah itu, Sobat Traders akan diminta untuk share kontak number dari Sobat Traders. Setelah Sobat Traders telah mengikuti langkah tersebut, Sobat Traders akan diberikan link untuk join bersama komunitas kami. Selamat bergabung dengan komunitas Foreximpro dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk, tunggu apa lagi? Join dengan komunitas Telegram Foreximpro dan profit bersama kami. Trade by yourself and safe trading bersama Foreximpro.